Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di acara WJS Podcast di channel Winaya Jaya Sakti. Masih di acara yang sama, WJS Podcast Bring Back Memory. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi, ya. Tamunya kemarin udah cantik-cantik, sekarang kita datengin yang ganteng nih, ya. Itu adalah Kak Reza. Assalamualaikum Kak Reza. Waalaikumsalam Kak Hadli. Tos dulu dong. Gini tosnya. Dor. Aduh. Ya. Sehat Kak Reza? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wih, anak santri banget nih. Ya, oke nih, teman-teman, dan Kak Reza ini datang ini nggak bawa tangan kosong nih. Akhirnya kita semua harus tahu ya, anak WJS yang satu ini sangat membanggakan sekali bahwa beliau punya produk susu nih, ya. Produk susu kurma Syahmir. Coba ceritain Kak Reza, apa ini? Produk apa nih? Ini produk tuh produk susu kurma Syahmir. Nah, Syahmir ini namanya Syahban Namira. Nama ini diambil dari nama saya dan nama adik saya. Nah, untuk produksi Syahmir ini kita produksinya saya dan Ustadz yang ada di Pondok Kak Hadli. Oh, yang ada di pondok. Iya, ada di Pondok. Jadi ini berdua ya, bukan Kak Reza sendiri ya. Iya. Kolaborasi lah gitu ya dengan Benar. Ustadz yang ada di pondok. Nah, ini apa ini? Susu kurma maksudnya gimana? Susunya ngambil dari kurma gitu, merasnya dari kurma apa gimana? Coba. Diceritain dulu. ya. Iya, ceritain lah. Ini susu kurma ini susunya itu kayak misalnya dipadukan dengan kurma asli ya. Kita nggak ngambil dari bubuk kurmanya gitu. Jadi kita kurmanya kurma asli Kak Hadli. Oh, kurma asli yang buahnya itu yang Iya, biasa kita buahnya. makan. Itu diapain? Itu biasa di blender kita. Oh, di blender, Iya. dicampurin ke susu. Iya, dicampurin sama susu. Wih, ini kayaknya seger nih ya. Dan ini nih ada tulisan no sugar. Nah, buat teman-teman kakak-kakak yang mau dapat susu seger rasa kurma ya, Iya. sehat tanpa gula. Ini cocok banget nih, susu kurma Syahmir Premium. Fresh drink, give fresh energy. Wih, keren. Dan ini Untuk ada yang diet juga ya, untuk yang diet. Oh, yang diet juga bagus. Bagus ini kan tanpa gula. Oh, jadi kalorinya rendah ya. Kalorinya rendah, dan kita tahu nih kurma ini punya banyak manfaat ya. Iya, Kurma ini punya pastinya. banyak manfaat, dan salah satu makanan yang Sunahkan. yang dicintai sama Rasulullah lah, yang disenangin lah sama Rasulullah. Iya, benar. Dan kalau teman-teman mau nih produk susu kurma ya, nanti ada Instagramnya di bawah sini ya, sama WhatsAppnya Di bawah ya. untuk pemesanan. Dan kita coba dulu ya. Coba. Kita coba dulu nih rasanya. Coba ya. Coba ya. Gimana Kak Hadli? Rasanya kayak mau Terbang. apa ya? Kayak apa ya? Saya nyobain juga nih. Rasanya, bener sih, segar sih, Kak Reza, beneran enak banget ini, sumpah. Nggak ada ini, meskipun nggak pakai gula tapi manis loh. Iya. Meskipun nggak pakai gula tapi manis gitu ya, seger, dan yang pasti berkhasiat ya. Jangan lupa tadi yang mau pesan, ada ya Instagramnya di bawah sini sama nomor WhatsAppnya. Jangan lupa buru pesan yang banyak ya, karena ini adalah produk anak WJS nih, produk anak WJS keren banget ya. Oke, Kak Reza. Oke. Sekian tadi ya promosinya. Makasih endorse-nya loh. Siap. Akhirnya kita dapat endorse. Besok siapa lagi yang mau endorse? Silakan datang ya. Datang saja ke WJS. Nah, oke Kak Reza. Tadi udah tuh endorse-nya ya. Dan sebenarnya nih Kak Hadli nih sebenarnya salah satu orang yang senang sih sebenarnya Kak Reza datang nih, karena satu udah lama nggak ketemu ya. Udah lama jarang ketemu, pandemi ini nggak ada kegiatan pramuka juga ya. Udah lama juga kita nggak ketemu. Nah, kenapa yang bikin Kak Hadli senang? Karena salah satu sebenarnya Kak Reza ini dulu orang yang paling nyebelin sebenarnya buat Kak Hadli itu. Buat Kak Hadli itu orang yang paling nyebelin sebenarnya. Ini orang paling apa ya? Dibilang males, iya gitu. Tapi dibilang rajin, iya gitu. Rajinnya datang terus. Cuma kalau disuruh-suruh paling males nih orang itu sebenarnya. Tapi di balik itu nanti kita akan bakal ngulik-ngulik perjuangannya Kak Reza ya. Oke nih Kak Reza, pertanyaan pertama dulu nih. Kak Reza dulu anak WJS, anak pramuka dong. Anak pramuka dong. Kalau nggak anak pramuka bakal diundang ke sini. Benar. Ya. Benar. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa Kak Reza pengen masuk WJS dulu?
Dulu tuh diajakin ya Sama siapa? sama Kak Bobi. Mana tuh? Oh, sama Kak DPA ya? Bobi? Iya, Kak Bobi. Diajakin gimana Kata, diajakinnya? Ja, 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 ayo ikut pramuka katanya. Banyak kan tuh yang ikut pramuka sampai ratusan kan ya. Wah, Iya. itu kan punya cita rasa tersendiri gitu Iya, ya, heeh, punya heeh. cita rasa tersendiri. Makanya mau ikut pramuka. Gimana sih jadi anak pramuka tuh gitu. Oh, tadi mau coba dulu. Iya, coba-coba gitu awalnya. Kalau Kak Reja ini dari SD udah ini belum ada basic pramuka nggak? Dari SD nggak pernah. Nggak pernah ikut Iya, pramuka. nggak Berarti pernah. baru ikut pramuka di SMP. Iya, Nah, di terus SMP. kelas 7 ya. Berarti ikut dari kelas 7. Iya, dari kelas 7 ikutnya. Gimana perasaannya waktu kelas 7 tuh? Aduh, campur aduk. Ah, kok campur aduk? Jangan dicampur aduk. Kayak susu Sahmir aja, Nate. Promosi lagi ya. Iya, terusin aja. Nah, terus gimana? Maksudnya campur aduk kayak gimana maksudnya? Pertama bahagia. Oh, kenapa bahagia? Aduh, karena ada orang yang disuka. Dulu ya. Oh, sama kayak bener kamu ini ya. Anak anak buah Bayu ini bener-bener Aduh. ya. Karena ikut pramuka gara-gara ada ya orang yang disenengin ikut juga. Nah, terus kelas 7. Hmm. Ya, kelas 7 nih. Nah, kan sebenarnya kelas 7 juga setelah itu nggak ikut, ada yang nggak ikut semua kan. Setelah Iya, TKC bener-bener. kan ada yang ikut, ada yang enggak Hmm. kan akhirnya tuh. Nah, kenapa Kak Reja memutuskan untuk masih tetap bertahan gitu? Karena Padahal masih kelas 7 loh. heeh, karena Kenapa? nyaman, Kak. Nyaman. Nyaman. Kenapa Bu bisa nyaman? Pelatihnya baik-baik. Nggak usah gitulah. Nggak usah gitu. Terus apa lagi? Udah gitu menantang banget, Kak. Menang tuh, ini adrenalinnya banyak gitu. Oh, adrenalin gimana? Emang Patrick Takeshi apa Ninja Warrior gitu gimana? Pas latihannya itu, Kak. Jadi kalau misalnya disuruh disiplin gitu. Waktu dimarahin gitu. Kalau misalnya kita nggak tepat waktu ya, itu pasti dimarahin, Kak. Kita, "Ayo cepet-cepet. Coba jangan lambat-lambat," gitu. Nah, dari situ kita ada diri kita itu kayak muncul gitu. Ya udah kita harus gini. Nah, di pramuka ini ya, di WJS ini mengajarkan saya banyak disiplin gitu. Dari sekarang juga Oh. disiplin dari WJS ini. Tapi gara-gara di pelatihan kayak gitu Iya. akhirnya Kak Reja nyaman lah. Nih, nyaman. Nyaman. Akhirnya dari sekian ratus orang tuh yang kelas 7 ya, dari sekian Iya. ratus orang kelas 7 akhirnya gabung lah jadi Gabung. anggota pengurus Iya, WJS ya. WJS. Berarti CDP ya. Iya, CDP, calon CDP. Dewan Penggalang ya. Nah, terus nih, Kak Reja pertama kali ikut camping berarti pelatihan Ramu ya? Iya, Ramu. Pelatihan Ramu. Ramu. Gimana rasanya pelatihan Ramu tuh? Ramu tuh masih dibaik-baikin ya. Oh, masih dibaik-baikin. Ya terus gimana? Udah gitu seru. Biasanya kan kita di rumah boring gitu ya. Kalau misalnya di sekolah tuh kalau pelantikan tuh ya, Ya. pelantikan kayaknya seru banget gitu. Udah gitu api unggun ya, ada Ya. api unggun tuh. Di situ di api unggun itu kayak berkesan banget gitu ya. Kenapa Baru berkesan? pertama kali api Oh, unggun. pertama kali bakar-bakaran. Iya. Pak, gitu ya. Ramu iya. Ah, terus naik lah jadi anggota DP. Iya, Anggota DP. Dulu Kak Reja di Dewan Penggalang ikut apa? Jadi pengurus nggak? Ikut Jadi apa? bendahara. Oh, jadi bendahara. Tuh megangin uang berarti ya. Iya, minta-mintain uang. Oh, minta uang. Nah, terus nih Kak Reja. Tapi saya dulu nih ya, Kak Reja itu kan salah satu orang yang paling sering tampil ya, pengen tampil. Dulu kan pernah ikut pemilihan Apa? Pratama ya? Iya, Pratama. Ikut pemilihan Pratama, terus kalau ada apa-apa pengen yang selalu tampil gitu. Apa sih yang pengen kenapa sih gitu? Kok pengen jadi orang pengen tampil amat gitu? Kenapa? Karena kalau misalnya pengen tampil ya, Heeh. karena saya tuh punya prinsip. Saya tuh harus bisa ngomong di depan umum. Oh. Karena biar mudah gitu ke kitanya kalau misalnya kita udah terjun ya ke masyarakat pasti public speaking kita yang harus ditonjolkan gitu. Oh, jadi Kak Reja tuh mikir bahwa di sinilah gitu, di Iya, Pramuka melatih. lah gitu, tempat saya berlatih gitu ya. Dan alhamdulillah, ngomongnya udah keren nih sekarang. Dagangnya udah jago ya, dagangnya. Alhamdulillah. Nah, terus pas waktu jadi DP nih, kan berarti kan Kak Reja udah ngebimbing ya? Iya, Udah ngebimbing. ngebimbing adik-adiknya yang junior-juniornya lah ya, junior-juniornya dibimbing. Terus gimana rasanya? Caper sama ciwi-ciwi. Aduh. Gimana rasanya coba bukan jangan caper sama cewek-cewek, maksudnya gimana nih waktu Rasanya. ngajar tuh kayak gimana gitu maksud Kak Hadli? Ngajar pertama kali ya. Ya. Itu deg-degan banget.
ngomong Itu apa gitu ya, iya mau benar. ngajarin apa Materi gitu. disampaikan kayak gimana gitu, Heeh. konsepnya kayak gimana gitu. Ngomong di depan mereka pun pertama kali itu, gak bisa banget. Nggak bisa awalnya, Gak bisa awalnya tuh, masih ini. malu-malu gitu ya. Malu-malu kecil. Terus akhirnya terbiasa, Mhm. akhirnya lancar Alhamdulillah, lah, iya alhamdulillah lancar semua. lancar. Dan dulu tuh Kak Reja sempet ngelatih SD ya? Ngelatih SD Ngelatih iya, apa, ngelatih SD apa? SD. SD itu buat hiking rally. Oh buat taking relay, Iya, pernah ngelatih ya iya dulu? benar. Ih, Gimana rasanya jadi pelatih? mungkin udah dilatih di sekolah SMP Karangtanjung ini ya. Jadi Heeh, kita punya jiwa kepemimpinan gitu. Itu sedikit demi sedikit tumbuh gitu ya di dalam diri heeh kita ya. heeh. Makanya ngeberaniin diri gitu untuk ke gurunya. Bu, gimana kan ini ada jam apa ya bukan hiking rally di Kabupaten Pandeglang. Nah, Iya. saya ngajuin diri. Gimana Bu? Karena saya juga pernah ikut hiking Oh rally. Kak Reja itu ngajuin diri, nggak di Kak Reja tolong dong latihin. Oh Kak Heeh. Reja yang ngomong gitu? Iya, ngajuin diri Ngajuin diri, dulu. heeh. Nah, Terus? pertamanya enggak ya. Terus Mhm, ditelepon lagi, ditelepon. telepon. Heeh. Udah gitu katanya, "Ke sini," katanya. Nah, kaget tuh ya, "Kok diterima ya?" "Kok diterima?" katanya. Terus, udah ngelatih tuh selama 2 minggu. Oh ngelatih 2 minggu tuh Iya. anak-anak SD ya? Iya, anak-anak SD. Dan menang nggak? Enggak, Oh belum menang. belum Tapi menang. tapi bagus lah ya. Iya, bagus Mereka bagus. anak-anak SD-nya juga Aktif-aktif. aktif-aktif semua Iya. dan bisa ya waktu Apa? rally-nya juga ya? Bisa Maksudnya alhamdulillah. nggak kosong-kosong amat gitu ya? Enggak linglung gitu. Iya. Nah, Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. nah tadi Kak Reja kita udah ngomongin waktu di sekolah ya. Iya, Berarti udah bener-bener itu pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupain lah ya. berharga. Berharga banget. Nah kita nih punya foto Foto, nih. Masya Allah, Kita mana? punya foto dulu nih ya, kita lihat. Woi, Aduh, liatin ini kayaknya habis pingsan nih, liatin keringet jagungnya. Ada keringet jagungnya. Ini waktu ngapain ini ya? ngangkatin komputer. Oh, ngangkatin komputer. Iya, Bantuin ngangkatin komputer juga ya iya. dulu ya. Oh, masih inget nih Kak Reja hebat-hebat. Liatin loh keringetnya loh. Muka saya ya Allah. Ini capek banget nih, pingsan ini kayaknya ini. No, ada cerita menarik juga ya dulu ya. Iya, Cerita pingsan tuh ya. Itu yang aduh. itu benar-benar nyebelin banget tuh buat Kak Hadli ya. Itu dia pingsan ceritanya nih teman-teman ya. Ceritanya dia pingsan. Setelah pingsan tuh disadarin, susah diemin, susah. Ternyata dikasih martabak, sadar loh. Kenapa Enak bisa? Kenapa bisa loh? Pakai minyak kayu putih, pakai apa, diapain, diurutin ya. dipijitin. Pas dikasih martabak dimakan. Kenapa? Lapar. Enak sih martabaknya. Oh, enggak, maksudnya lapar. Pingsan itu lapar gitu, pengen makan. Iya, sebenarnya pengen makan tuh. Jadi nggak kuat gitu. Jadi pas bangun ngambu aroma-aroma makanan Oh, langsung sadar. sadar. Astagfirullah. Nice ya. Kebongkar juga ya. Oke, nih. Wih, Wih. Kawelando. Halo Kawelando yang Mana jauh nih? Di yang mana? nun jauh di mana ya itu di Di Bengkulu. Jambi. Di Jambi pada Bengkulu ya? Jambi kayaknya. Oh iya, nih Jambi. Kawelando ini kita ada ceritanya nih ya. Dia ini nangis dulu. Nangis ya. Jadi rencananya tuh dia dulu mau dipindahin kelas Oh. 9. Dia naik ke kelas 9 tuh ya, ke kelas 3 dia naik. Dia mau dipindahin Kemana itu? Lupa saya. balik lagi ke sana ke Oh, ke ke Jambi. Jambi lagi, ke Sumatera lagi tuh sama kakaknya. Karena dia kan tinggal di sini bukan sama orang tuanya, Sama kakaknya ya? sama kakaknya. Oh, Dia iya tinggal. benar-benar. Kamu gimana temen yang nggak ngerti? Nah dia tuh nangis dia tuh pokoknya nggak mau pindah, pokoknya pengen tetap pramuka di Masya sini Allah. pokoknya mau bener-bener nih Kawelando nih. Kawelando yang nonton ya, kalau bisa datang ya cerita-cerita di Iya, benar. Bengkulu sana. Nah, ini acara waktu di mana nih Kak Reja? Upacara di Oh upacara alun-alun. ya, upacara Iya, 14 pramuka Agustus kayaknya. ya, upacara pramuka juga. Wih, ini dapat Wih. juara nih. Ini Kak Reja hiking rally ya? Iya, hiking rally, Hiking rally kecamatan di ya? kecamatan di Kuaran, bukan Oh, di Kuaran, kecamatan. Kuaran. Jambore Ranting kalau nggak salah ya, Jambore Iya, Ranting. benar-benar. Masih ada Kak Welando ya? Iya Mas ya. Oh. Iya kan Kawelanda sampai lulus. Oh iya, sampai lulus, Sampai benar-benar. lulus sekolah kan, dia nggak pindah. Nah ini Aduh. grup geng-geng biru ini ya. Baju lapangannya biru keren-keren tuh, liatin tuh. Aduh. Nah ini Nah. lagi ngapain nih Kak Reja nih? Itu tuh kalau ini tuh lomba mading.
Oh, lomba pertama. mading ya. Iya, Oh, jadi lomba. Kareja dulu selain aktif di pramuka tapi ikut di sastra juga ya. Iya, sastra. Nah, selain ini lomba mading waktu ngapain nih? Lagi presentasi? Presentasi hasil karya kita. Anak pramuka juga Oh, yang ikut mading. anak pramuka juga ya? Iya. Tuh ya, teman-teman anak pramuka tuh apapun bisa gitu loh ya, Multi apapun talent. iya, Ya, pokoknya benar-benar kata Badan Powal tuh selalu siap sedia gitu. iya benar, benar. Selalu siap sedia meskipun dalam keadaan yang tidak mengenakan lah ya, Iya benar, Kak. pokoknya dalam keadaan apapun anak-anak pramuka tuh selalu siap sedia. Kemarin anak pramuka disuruh baris bisa, Langsung ya, ya. anak pramuka disuruh baris bisa. Terus anak pramuka disuruh PMR, disuruh ikut lomba PMR Oh, bisa. Nah, bisa. sekarang Kareja ikut lomba Mading, yang sastra. soalnya anak sastra nih ya, anak-anak sastra nih ternyata bisa juga ya. Wih, keren Alhamdulillah. tuh. Anak pramuka loh. Wih deh. Anak-anak PBB bertongkat nih ya. Anak-anak PBB bertongkat nih. Waktu kelas 10 ya kayaknya. Kelas 10 mah Ih, SMA dong, Om. astagfirullah. Kelas 7 ini kayaknya. Enggak, ini kamu tuh udah rakit ini. Oh, Udah kelas rakit 8, kelas 8 ya waktu DP ini. Oh iya benar. Waktu DP ini. Latihan apa namanya? Buat Latihan lomba ya, buat lomba persiapan. juga ya. Oh, udah habis. Nah, Udah habis. terus Kareja nih. Kareja kan sekarang udah di SMA ya. Iya, di SMA. Kelas berapa sekarang? Kelas 11 sekarang. Oh, kelas Kelas 11. 2 jadinya ya. Jadi bentar lagi mau lulus ya. Terus Insya gimana Allah. nih? Masih aktif nggak? Apa? Masih aktif pramukanya di SMA? Alhamdulillah masih, Kak. Masih sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Terus katanya nih Kareja ini dulu kayaknya tampil terus nih katanya nih. Ah. Waktu di SMA-nya katanya tampil terus nih. Pokoknya Alhamdulillah. kalau misalkan disuruh siapa yang mau maju, langsung ngacung. Siapa yang mau Langsung. maju, langsung ngacung. Coba ceritain di Ceritain. SMA-nya kayak gimana? Kehidupan di SMA sama di SMP itu beda, Kak Hadli. Gimana? SMA tuh kayak misalnya kalau udah lulus gitu ya, Iya. itu langsung ke dunia nyatanya gitu ya. Kalau udah Oh, lulus. ya. Nah, di situ di SMA itu kita harus melatih diri kita itu harus bisa tampil berbeda gitu. Oh, harus bisa pokoknya Iya. jadi yang paling beda di sekolah itu. Iya, beda. Punya ciri khasnya tersendiri gitu. Mhm. Nah, untuk itu tujuannya sama kayak di SMP untuk melatih public speaking gitu. Karena penting bagi saya itu penting buat public speaking. Oh, buat Iya, ngomong di ngomong depan di umum. depan, iya. Oh, oke. Udah gitu biar kenal sama semua siswanya gitu. Karena kan di SMA saya jualan tuh. Makanya kita harus berkomunikasi secara baik gitu untuk kayak promosi lagi gitu, promosi. Oke. Nah, tapi Kareja nih, Kareja waktu di SMA kan apa namanya berani tampil lah Iya, ya, berani berani tampil. tampil. Tapi orang-orang nggak ada yang kayak gitu loh gitu. Misalnya nggak sepede Kareja gitu. Kok bisa pede banget gitu? Apa sih gitu yang kok ini orang pede amat gitu? Disuruh ini mau, di sini tampil, disuruh kan dulu kan katanya waktu apa MPLS ya, MPLS apa bukan MPLS, Apa? kayak MPPDB peserta didik baru lah gitu. Di SMA. Heeh. Oh iya. Katanya dulu pernah jadi pemimpin upacara juga ya. Iya, pemimpin upacara. Katanya dan itu ngajuin diri juga gitu. Ngajuin, Pak, pengen gitu. Coba ceritain sih gimana kok mau gitu. Orang-orang tuh biasanya malu-malu loh. Orang-orang tuh biasanya mau malu gitu. Kok ini Kareja tiba-tiba ada anak dari mana gitu, anak dari mana tiba-tiba saya Pak. Kok bisa kayak gitu? Coba ceritain. Karena saya tuh mau menunjukkan gitu bahwa Sekarta itu menghasilkan orang-orang hebat. Wih, Mencetak orang-orang hebat. Apalagi pramukanya nih. Pramuka kan mengajarkan kita berani tampil ke depan gitu Iya, ya. berani. Maka itu saya aplikasikan ke dalam diri saya di SMA gitu. Oh, jadi emang sih ya kebanyakan alumni selain Kareja aja, selain Kareja juga banyak yang alumni dari WJS nih, alumni WJS tuh banyak yang berani tampil gitu, yang di Iya, SMA benar. jadi aktif di organisasi yang lainnya. Cuman Kareja tuh waktu di SMA aktif apa aja? Organisasi. Iya. Pas kelas 10 tuh kan tujuannya untuk nyari prestasi ya. Iya. Yang pertama pramuka. Oh, pramuka tetap dong, Ya. jalan lain juga. Yang kedua paskibra. Heeh. Yang ketiga itu rohis. Ikut rohis juga. Rohis. Wih, berarti ini mah mental, spiritual, fisik, kebangsaan, fisik, dilahap semua ya. lahap. Olahraga ikut? Olahraga enggak. Karena kan di paskibra kan biasalah. SMA tuh udah mulai itu ya.
Kalau paskibra juga sebenarnya latihan fisik juga ya. Iya sih, Latihan push fisik up. juga. Terus nih Kak Reja ngebagi waktunya gimana? Kayaknya sibuk banget deh SMA-nya. Hmm, Buat belajarnya, buat iya ininya. benar. Apalagi Kak Reja kan sekali bukan jualan, Apa? nyantren, apa? Pesantren. Ya pesantren Iya. lah ya gitu, nyantri lah Iya. gitu ya. Sekalian nyantri juga di pondok pesantren. Nah itu ngebagi waktunya gimana loh? Kayaknya sibuk amat jadi orang. Baru SMA loh, masih bocah loh. Ah, benar-benar. Masih bocah udah sibuk. Gimana ngebagi waktunya nih? Untuk pesantren kan masih baru-baru ini ya. Oh Jadi pesantren baru-baru baru-baru ini. ini. Kalau misalnya kelas 10 tuh banyak ikut eskul 10 atau 9. Iya, 10? 9. 9 atau 10-an ya. Gimana cara ngebagi waktunya? Ngebagi waktunya dalam seminggu itu jarang di rumah. Bukan jarang di rumah, kayak di rumah tuh buat tidur, makan, udah berangkat Oh makan jadi tidur. apa ya, rumah tuh tempat tidur doang lah gitu ya. Tapi bagus. Memang banyak apa namanya, banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita ambil tuh di luar. Iya, benar. Banyak di luar, cuman tetap kegiatan-kegiatannya harus kegiatan-kegiatan positif ya, Iya, positif. bukan cuma nongkrong-nongkrong, trek-trek gitu kan, Gak berani saya nongkrong-nongkrong, mah kayak gitu. minum-minuman gitu kan ya, yang aneh-aneh lah kayak gitu. Tapi tetaplah Kareja ini meskipun jarang di rumah ya, meskipun Benar. jarang di rumah tapi kegiatannya masih positif. Positif. Ya, Insya baca Allah. kayak gitu. Nah, terus Kareja ini sekarang udah pesantren. Pesantren. Ya, Kareja udah pesantren sekarang. Dan katanya lagi program apa? Apa? Hafiz Quran. Iya, tahfiz. Tahfiz Quran juga. Iya, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Hebat tuh, saya sebenarnya bangga banget loh ini sama alumni WJS. Ada aja ceritanya gitu, ada Iya, aja ceritanya. Yang satu pengen jadi polwan lah, yang satu pengen jadi psikolog lah. Kareja sekarang ya mau jadi tahfiz Quran ya, Iya, mau tentara, sambil tentara gitu. Oh, sambil tentara juga. Iya, jadi harus punya pegangan gitu, dalam hati itu harus ada pegangan biar tidak melenceng. Keren nih. Ini nih baru nih. Saya senang nih kalau orang yang sudah nasionalis nih ya, patriotnya ada gitu, dan juga orangnya religius tuh. Wih, itu istilahnya apa ya? Full Apa? package lah gitu. Wih. Jadi paket full gitu ya, full Lengkap. full service lah gitu ya. Calon menantu idaman banget gitu. Mana lagunya nih? Ya. Calon menantu idaman banget nih. Tapi sebelum kita minum lagi nih. Minum lagi? Syahmirnya ya. Nih yang mau pesan jangan lupa nanti ada di kotak deskripsinya ya, Instagram sama apa? Instagram sama WhatsApp-nya. Ini susu kurma benar-benar menyehatkan banget ya. Seger ya, walaupun gak di kulkas ya seger. Iya loh, ini enggak, saya kira dingin loh awalnya. Saya kira dingin, ternyata enggak. Ini tuh benar-benar segar meskipun enggak dingin ya. Bener. Tapi, cuman kalau dingin lebih enak. Enak. Dingin lebih enak ya. Ini kayaknya buat yang sering puasa tuh ya, Iya, yang benar. sering puasa tuh kayaknya minum ini buka puasa, wih kayaknya segar banget. Apalagi mau bulan Ramadan ya. Oh iya, wah, bentar lagi ini bulan yang paling Ramadan, diunggulkan bener. nanti. Iya bener. Minumnya susu kurma ditambah kurma. Wih. Wih, ini ya, 1 botol susu kurma itu sama dengan 5 kurma. Oh. Jadi, udah. Ya pokoknya mas sehat, kuat, tegas, terengginas ya pokoknya mas. Jangan lupa susu Samir, yuk minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi itu adalah sedikit perjalanan Kareja ya, perjalanan organisasian lah Kareja. Dari SMP ikut pramuka, SMA ikut pramuka lagi, terus apa namanya, belajar tahfiz Quran ya kan. Nah sekarang nih ada cerita juga ya, bahwa Kareja itu dari dulu dari SMP itu sebenarnya dia udah jualan ya. Dulu waktu SMP udah jualan dan saya korbannya loh. Hebatnya marketing Kareja itu tuh marketing ini. Ya, headset dipakai dong. Oh, headset itu Nah, marketingnya hebat loh. Marketingnya marketing tipu-tipu dia. Tipu-tipu. Ya, marketing tipu-tipu gimana maksudnya? Jadi gini dulu ada cerita lucu dulu nih ya. Ada cerita lucu. Jadi Kareja ini nih nawarin ke Kak Hadli. Kak Hadli nih, Kareja jualan makaroni gitu. Cobain deh.
Ya, dikira kan ngasih ya. Dikira ngasih dapat makaroni gratis nih gitu kan. Makan. Adli itu harganya 1.000. Maksudnya apa, Jak? Maksudnya apa? Ya itu harganya 1.000 Kak Adli. Ya belilah kata. Akhirnya kan dengan ya bukan masalah harganya ya, bukan masalah harganya itu loh. Jadi kenapa keselnya tuh kok gua ditipu gitu ya, ini sama bocah gitu ya. Dikira tuh dikasih, bukan masalah harganya ya teman-teman, bukan masalah nggak bisa bayar gitu ya, bukan masalah nggak bisa bayar. Nipunya itu loh. Nih Kak Adli, apa, makaroni. Oh iya, makasih Ja. Enak Ja, bener Ja. Ja yang jualan dia katanya. Jualan. Itu Kak Adli harganya 1.000. Udah seneng-seneng ya. Dikira gratis, disuruh bayar. Nah terus, Aduh, orang pertama itu di prank. sering, Kak Bayu juga sering di prank. Nah terus gini nih Kak Reja, apa namanya, karena itu perjalanan kewirausahaan Kak Reja lah ya itu. Dan hebatnya Kak Reja itu, dia dagang Alhamdulillah. jualan makaroni di sekolah ya, jualan makaroni di sekolah dari SMP. Dari SMP. Dan kenapa kok dagang gitu? Kenapa dagang ya? Iya. Yang pertama tuh mungkin keadaan ya, keadaan Reja tuh dulu tuh mungkin roda kehidupan ya berputar ya. Iya. Dulunya tuh punya agen gitu ya, punya toko gitunya. Karena pasarnya itu digusur, pasti kan lambat laun itu bakal merosot ya, merosot. Oh, jadi dulu tuh Reja, orang tua Reja ya, orang tua Reja dulu punya agen. Iya, agen. Agennya digusur, Digusur. digusur dan akhirnya ya nggak punya usaha lagi. Iya, nggak punya usaha lagi. Terus hidup istilahnya ya, mohon maaf, hidup susah lah ya. Iya, susah. Hidup susah banget dan akhirnya memaksa Kak Reza untuk usaha sendiri. Iya, usaha sendiri. Nah itu dulu tuh dagang apa ke SMP ya? Makaroni. Dagang makaroni tuh baru dibilang ya. Makaroni. Dagang makaroni. Itu nggak malu itu sama teman-teman sekolah. Kayaknya cuma Kak Reza doang loh yang dagang. Pertama ya, Iya. mungkin latihan juga gitu ya, karena pas dulu tuh bawa makaroni 7 doang, 7. Itu sebelum mengenal uang. Enaknya uang itu gimana gitu. Belum tahu tuh. Itu bawa 7, terus anak-anak pada beli gitu, mau nyobain. Nah, beli 1.000-an. Dari situ mengenal uang dan suka kepada uang, Akhirnya teruslah berusaha. Iya, terus berusaha gitu. Sampai dulu SMP berapa sehari dapatnya? 50.000. Untungnya itu ya? Iya, untungnya. Kalau misalnya dihitung-hitung dari kelas 1 sampai kelas 3 omsetnya 60 juta. Wih, udah 60 juta. 60 juta. Wih, hebat banget ya. Dari kelas 1 ya. Iya. Kelas 1. Dan itu tuh uang 50.000 per hari tuh nggak dipakai buat jajan sendiri. Nggak dipakai buat jajan lah ya, nggak dipakai buat poya-poya. Dipakai buat apa dulu? Itu tuh dipakai buat makan sehari-hari. Oh, makan sehari-hari. Iya. Sama orang tua. Sama orang tua. Jadi dulu tuh pisah ya, cerai orang tua. Oh, orang tua pernah cerai. Itu selama 4 tahun cerainya. Di situ tuh dalam SMP tuh kayaknya terpuruk banget gitu ya. Udah gitu bapak udah nggak kerja gitu ya, udah nggak kerja. Terus mikir bagaimana caranya buat kita makan sehari-hari. Gitu. Tekad yang ada di dalam diri Reja tuh bisa makan. Nah, bukan mikirin bisa beli apa kayak anak-anak orang lain yang bisa kemana-mana, yang hunting-hunting gak jelas, yang nongkrong-nongkrong gak jelas gitu ya. Reja tuh nggak mau kayak gitu. Reja tuh maunya bisa makan, bantu orang tua dan berbakti pada orang tua. Gitu. Oh, jadi apa namanya? Berarti dulu tuh Kak Reja jadi tulang punggung berarti ya? Kak Reja ya bisa dibilang jadi tulang punggung lah. Bisa dibilang. Dari SMP. Alhamdulillah. Dari SMP, alhamdulillah. Jadi dulu tuh berapa jualan makaroni? 1.000 ya? 1.000-an sampai. Tapi enggak loh, Kak Hadli tuh yang hebatnya tuh Kak Reja tuh ya meskipun punya masalah besar ya, punya masalah, bukan ya masalah berat banget lah gitu, yang Kak Hadli juga nggak pernah ngerasain itu gitu ya. Orang tua udah cerai dan Kak Reja hidup cuma berdua sama bapak ya, cuma karena sama
AA yang satu itu di Bandung kuliah. Wah, yang satu kuliah di Bandung dan Bapak dalam keadaan nggak kerja. Nggak kerja. Reja yang dagang ya, Heeh. yang Reja yang jualan sehari dapat 50.000 50.000. dipakai buat makan berdua. Iya, 3 kali. Dipakai buat makan berdua sama Bapak itu ya. 3 kali Dan itu. itu hanya uang 50.000 itu nggak ada uang dari yang lain gitu. Nggak ada. Paling kalau misalnya guru-guru beli ada tambahan gitu, dikasih Oh, yang dikasih uang lebih, tambah. Iya, dikasih dikasih lebihnya lebih. gitu. Wih, hebat banget ya. Enggak loh, masalahnya ini nggak umum banget, tapi masalah loh, Kak Reza Ap dulu aktif rajin gitu ya, Iya. aktif rajin, ngerasa nggak keganggu itu, nggak misalnya Eee, di pramuka aktif kegiatannya mhm. banyak kan. Kadang-kadang juga ya butuh uang juga Iya, ya, uang. kadang-kadang butuh uang juga untuk berkegiatan kan ya. Iya, Nggak benar meskipun benar. nggak terlalu besar gitu, tapi kan pasti itu bakal ngeberatin loh buat Kak Reza. Ya, pasti I bakal ngeberatin loh iya, ngeberatin. kegiatan-kegiatan yang misalkan ya kayak misal kita lagi camping keluar. Mhm. Kita lagi camping keluar kan. Untuk ya oke lah misalkan makan ditanggung sama sekolah. Sekolah, bener. Makan ditanggung sama sekolah. Tapi kan untuk kayak jajan gitu kan, beli minum, beli apa yang istilahnya kebutuhan pribadi sendiri Iya, lah benar gitu kan. benar. Itu kan butuh biaya juga tuh. Mhm. Dan itu Kareja nggak berat itu. Mungkin nggak berat sih ya, karena, eee, pas kelas 2 itu Ya. ya, itu sambil jualan di sekolah, sambil ngesetim motor, Kak. Oh, Setim sambil motor. nge-steam motor Iya, juga. di Cikondang dulu. Ngedaftarin diri ya, misalnya, eee, apa, mau jadi karyawan di sini gitu, untuk nambah-nambah uang jajan, nambah-nambah uang makan gitu. Nah, diceritain juga katanya, "Gimana gimana gimana kok bisa kamu kan masih kecil gitu ya, Ya masih SMP kan. kenapa kamu mau kayak gini, mau kerja keras, mau kotor-kotoran, basah-basahan?" Gitu. Terus kata Reza tuh, eee, apa ya, untuk membantu orang tua aja gitu, karena kan, eee, anak semua tuh dari teteh, kakak, udah gitu sama saya, dede itu udah diajarin mandiri. Teteh, dari SMA, dari MAN ya, dari MAN, terus SD, SMP juga mereka jualan Oh, gitu. jualan juga. Iya, tapi di toko mereka tuh Oh. bedanya. Terus Kareja deh ada cerita juga bahwa Kareja juga pernah dagang baju di Iya, pasar. dagang baju itu, benar benar. Pernah dagang baju di pasar ya. Mhm. Maksudnya gimana kok bisa dagang baju juga gitu? Oh, mungkin, eee, awalnya karena saya orang yang nggak mau diem, Heeh. maunya nyari uang, nyari pengalaman, nyari ilmu, makanya saya coba untuk, mendaftarkan diri melalui Bu Meita, Hmm. itu untuk jualan baju di pasar. Oh, sama Bu Guru juga ya. Ada Bu Maita kan Bu Guru juga Iya, ya Bu di Guru di sini. sini. Oh, jadi tapi akhirnya diterima Diterima. dan awalnya dagang diawasin dulu Iya, tuh, masih diawasin diawasin. diawasin. Tapi Kareja jujur ya, Mhm, akhirnya dilepas tuh dilepas. dagang sendirian. Bener. Berapa sehari itu? Dikasih Eee, apa bulanan apa mingguan dikasih per uangnya? hari sih, per hari. Per hari dikasih uang berapa? Paling kecil 35, paling besar 55 lah. 35.000 Heeh, paling kecil. paling kecil. Oh, Oh. 35. Dan itu hanya buat nambah-nambah aja ya, Iya, buat nambah-nambah. nambah-nambah. Karena kan dulu waktu di pasar juga sekolah lagi nggak sekolah kan, Iya, kelas 3 ya, udah mau udah lulus mau gitu, lulus udah mau kan, lulus. udah mau lulus. Akhirnya karena mungkin ya di sekolah siapa yang mau beli gitu ya, Bener siapa bener. yang nggak jualan nggak dagang. Tapi terus sekarang naik nih, makanya sekarang di SMA masih kan, Masih jualan. masih jualan makaroni itu. Banyak. Oh, jualan apa aja sekarang? Aduh, lupa saya. Makaroni, Milo, cilok, ayam geprek, ayam keraton, terus bubur sumsum, bubur kacang, udah gitu risoles, gorengan-gorengan kayak gitu, udah Itu dibawa gitu ke sekolah. iya, jamur crispy, usus crispy, buras Dapat gitu. dari mana? Itu tuh dari orang gitu, karena saya tuh ya untung aja gitu 200, 300 perak mah gitu. Enggak, maksudnya Kak Reza dapat dari mana? Kan nggak mungkin dong kalau masak sendiri. Kan Oh, nggak punya iya, modal enggak. kan, nggak punya modal. Itu dapat dari kakak kelas yang ibunya itu kayak jualan-jualan kayak gitu. Terus, yang bubur sumsum, bubur kacang, itu ada orang yang nawarin ke saya. Karena dia udah ngelihat saya jualan, banyak yang beli, udah banyak jaringan di SMA. SMA. Nah, dia nawarin ke saya, "Nih, jadi keuntungan 1.000 per botol," gitu. Oh. Nah, jadinya dari per harinya itu di SMA karena gaya hidupnya itu tinggi banget gitu ya, Iya. dan saya pun 10.000 itu di SMP nasi uduk minta tambah gitu ya. Heeh. Kalau misalnya di SMA
malu gitu minta tambah ya, padahal uang pas-pasan gitu ya. Oke, oke. Ah, terus di SMA ya, Heeh. di SMA udah bisa itu dan hebat banget itu. Dan sekarang udah punya produk sendiri ya. Iya, Udah punya produk produk susu sendiri, kurma. susu Sahmir ini nih. Alhamdulillah. Jadi, nah terus nih Kak Reja, pelajaran apa nih yang didapat nih Dari selama ini? selama ini. Selama ini pelajaran yang Kak Reja dapat nih ya, Mhm. berusaha, bekerja keras itu apa sih yang didapat gitu Yang sama Kak Reja? didapat ya kerja keras. Itu tuh yang didapat tuh kita itu mulai dari awal gitu. Ada filosofi yang kita itu merangkap kayak bayi gitu ya. Kita Mm-mm. bayi terus umur 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 dan itu sampai jalan, sampai sukses gitu ya. Saya Iya. maunya seperti itu gitu. Saya mau ngikutin, saya tuh gak mau enak dari orang tua, gak mau enak dari keluarga gitu. Saya maunya bahagia, enak dari hasil keringat saya sendiri gitu. Makanya orang tua mau beli apa nih? Ada uang 100.000, 200.000. Nah kata saya tabungin aja buat makan. Takutnya kan Ya kita takut besok ada iya hujan atau apa gitu, ada hujan benar gak bisa jualan dan sakit atau apa gitu kan, akhirnya bisa ini. Tapi nah di SMA, di SMP ya relatif nggak ada lah ya yang nggak ada. ngejelekin, karena kalau ada yang berani ngejelekin Kareja kan berhadapan dengan saya Benar. gitu kan. Benar-benar. Nah, nah di SMA ada nggak yang suka ngejelekin gitu? Ih lu anak dagang ngapain sih dagang-dagang di sekolah? Ih dasar lu anak orang ini gitu. Ada yang suka kayak gitu nggak? Mungkin ada satu dua orang Bang. Satu dua orang mungkin ada ya. Ada Cuman sisanya teman-teman ngedukung semua. ngedukung Ya semua soalnya alhamdulillah. beli ya, banyak yang beli juga kan dari Reza kan. Oh, pelanggan. Banyak pelanggan juga kan teman-teman. Kakak kelas nggak ada yang ngomong ngapain lu dagang-dagang di sini, kan bisa gitu kan. Kalau Heeh. kakak senior kan Heeh. misalkan sombong-sombong tuh Benar. ngapain lu dagang-dagang di sini, ha gitu kan. Hah, gak boleh dagang di sini, ya sinetron gitu lah gitu. Drama. Drama-drama kayak gitu. Ada yang pernah saya ya bikin Kareja down lah gitu, bikin Kareja malu, tapi nggak pernah ya. Iya nggak pernah. Itu tuh cuman ada satu orang yang bilang itu, "Ngapain sih jualan? Emang nggak punya uang tah?" Nah, secara nggak langsung, dia jajannya berapa sih? Jajannya misalnya 30.000, 40.000. Coba yang jualan, kayak saya nggak nampilin saya untung 100.000 per hari. Iya, 130.000, 30.000 buat jajan, 100 iya. buat ditabung. Sampai saya bisa beli motor sendiri. Widih, Wih, itu sampai beli bisa motor sendiri? alhamdulillah. Dan target saya di kelas 11 seharusnya karena kalau nggak ada corona ya, Heeh. target saya tuh beli mobil, terus cicilan rumah gitu, Wih, ngecicil rumah gitu. Biar kita udah lulus SMA itu udah punya rumah, udah punya pegangan, udah punya mobil, motor gitu. wih. Tuh kita doain ya, mudah-mudahan bisa Amin. berhasil ya cita-cita Kak Reja dan sukses terus lah Kak Reja. Jadi Amin. sama satu lagi deh, Am apa namanya? Kan pernah kebeli motor, Iya, terus kata hilang itu motor. hilang. Itu usaha sendiri loh, pasti sakit hati banget itu. Nyelekit. Itu beli cash, beli kredit? Belinya mah beli second gitu. Jadi Oh beli cash. second, beli Iya. beli second, beli berapa juta? Tadinya tuh motornya itu kayak motor Ninja ya. Heeh. Motor Ninja. Iya iya. Tujuh. Ya terus, heeh. Itu tuh Berapa harganya? sekitaran 6 jutaan. Oh 6 6 juta, juta. 5 juta. Nah, Uang sendiri ngumpulin sendiri. mungkin dari SMP, tapi SMP tuh ngumpulin paling 10.000, 5.000, 2.000 kayak gitu ya. Heeh. Kalau kebanyakan dari SMA gitu ngumpulinnya. Nah, untuk motor itu, buh, beneran jujur banget, nyelekit banget. Sampai itu jam 3 pagi kejadiannya. Jam 3 pagi. Nah, di Di situ mana itu di kejadiannya? rumah karena tadinya kan saya di pondok. Nah, Heeh. disuruh pulang dulu. Nah, dan nginep. Jam 3-nya mama bangunin saya. Duk duk duk. Kakak motor hilang. Nah, langsung saya kaget. Langsung buka pintu. Nah, itu kan selang 5 menit doang. Oh, baru nyampe di rumah? Enggak, selang 5 menit si Heeh. malingnya itu maling motor. Oh. Ketahuan sama mama. Kan dilihat masih ada motor. Oh, Pas dilihat masih ada. pas ke kamar sebentar, kelihat lagi nggak ada. Makanya dikejar dulu tuh. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Mm. Sakit hati banget tuh kayaknya ya. Hasil jualan sendiri dari nol, gimana rasanya? Nggak dibeliin orang tua, nggak dikasih apa gitu ya. Ya malah kan ngasih ke orang tua kan? Iya, Malah kan ngehidupin orang tua juga kan? Ya istilahnya alhamdulillah. gitulah. Buat yang sering yang sering ngeledekin gitu, yang teman-temannya jualan di Mm. sekolah tuh sebenarnya nggak perlu itulah gitu. Iya Kalian bisa benar, jajan karena orang tua kalian gitu ya, karena kalian benar, bisa jajan benar. karena orang tua kalian dan
Orang yang berusaha itu ya mereka dari hasilnya aja mereka tuh bisa bermanfaat gitu buat orang lain, terutama Alhamdulillah. buat orang tua sendiri gitu ya. Nah, terus nih Kak Reja setelah kehilangan motor, patah semangat enggak? Enggak. Mungkin Allah memberikan yang terbaik. Ini Eh, memunculkan produksi yang dalam waktu seminggu menghasilkan omset 2 juta. seminggu. Seminggu launching. Keren kan? 2 juta loh. 2 Aduh, juta seminggu. seminggu Omset ya, omset. omset ya. Berarti 8 juta tuh berarti Kedua. ya 1 bulan ya dapatlah 8 juta ya. 1 bulan Iya, 8 juta. Dan keuntungannya amin. yang misalkan ya keuntungannya misalkan 40% lah ya Iya, gitu. iya, Kalau kita 40% dapat lah gitu sebulan 2 juta, 3 juta malah ya. iya. Hebat nih. Makanya teman-teman tuh, ini susu kurma ini nggak cuma hanya sekedar susu kurma Heeh, biasa gitu. bener. Jadi susu kurma ini tuh benar-benar susu kurma yang di dalamnya itu bukan cuma nutrisi tapi banyak cerita Kenangan, inspirasi juga inspirasi. gitu ya, Nah, banyak cerita inspirasi. untuk susu kurma ini 10% keuntungannya untuk para penghafal Quran. Masih juga dibagiin juga. Masih, ini untuk kalau misalnya kalian beli 1 botol susu kurma ini ya, Heeh. itu kayak misalnya bersedekah, berwakaf kepada para penghafal Quran. Wih, beneran kan tuh. Ini mah udah barokah banget ini kalau Ah, kita minum susu ini nih. Wih, Kak Reja sumpah saya apa ya ini nggak bisa berkata-kata lagi nih. Sebenarnya bangga banget loh. Bangga banget ya sebagai instruktur. iya, Dia pernah 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 pelatih ya, melatih ya. pernah ngelatih Kak Reja juga saya bangga banget itu dan mungkin saya juga belum bisa sampai sama kayak Kak Reja nih sebenarnya belum sampai bisa kayak Kak Reja gitu ya. Ya mengenal bagaimana kisah kehidupan Kak Reja Ah. yang begitu berat gitu ya. Tapi masih semangat pramukanya gitu, masih semangat pramukanya, masih Hmm, semangat masih semangat pramukanya, masih hmm, bisa ngebagi waktu antara berjualan gitu, jadi tulang punggung iya untuk bener. keluarga juga dan masih berkegiatan dan yang intinya saya nggak pernah ngelihat Kak Reja itu apa ya, Apa? kalau lagi latihan pramuka tuh nggak pernah ngelihat Kak Reja sedih Oh, gitu, benar. sedih, baper, curhat apa gimana gitu, nggak pernah gitu. Jadi selalu kelihatan ceria gitu ya, meskipun kehidupan di belakang berat gitu Iya, ya. berat. Nah makanya ya saya sebagai instruktur bangga lah gitu sama Kak Reja karena apa yang dilakukan Kak Reja yang nggak pernah saya lakuin gitu, Mhm, apa yang dilakukan sama Kak Reja itu saya nggak pernah lakuin gitu. Dan saya selalu pasti akan mendoakan mudah-mudahan Kak Reja amin. sukses dan buat teman-teman kita doakan juga ya Kak Reja sukses. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Nah, dan terakhir Kak Iya, Reja ini sekarang sudah jadi ketua apa? Fornusa. Fornusa. Apa itu Ah, Fornusa? Fornusa itu Forum Rohis Nusantara. Oh, Rohis Nusantara. Jadi Mhm, rohis-rohis di sekolah-sekolah diwadahi sama Fornusa. berkumpul Mhm, diwadahi oleh Fornusa Fornusa, dan Fornusa. ketuanya adalah Kak Reja. Wih, Mmm, hebat banget loh anak WJS tuh. Ini belum dewasa ya. belum. Belum dewasa loh. Gimana udah dewasanya mau jadi apa? Dan nanti mau jadi presiden kayaknya nih ya. Amin ya. Amin, 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 amin. Amin. Dan rencana Kak Reja ke depan mau jadi apa? Terakhir? Tentara yang mempunyai hafalan. Oh, tentara Iya. habis Quran. Iya. Keren tuh kan. Nasionalis, religius ya. Benar-benar. Cinta negara Cinta dan cinta Al-Quran. agama. Ah, cinta agama. Wede, hebat ya. Nah, ini udah di sesi terakhir nih Kak Iya, Reja sesi ya. terakhir. Makasih udah datang, makasih juga udah ngasih kesempatan nyobain produknya Syahmir dan jangan Iya. lupa buat teman-teman WCS yang lain cobain susu kurmanya untuk orang tuanya, untuk kakak-kakak juga. Ini sehat, seger, Hmm, pokoknya mah fresh drink, give fresh energy ya. iya. Untuk pemesanan, untuk mau yang pesan, yang mau tahu nih produknya, nanti ada Instagramnya di Bawah ini ya, bawah. bawah ya, Hmm, ada di bawah sama nomor WhatsAppnya. Nanti ada juga di kolom deskripsi ya. Ada juga di kolom deskripsi untuk yang mau pesan dan hmm. halal ya, Halal halal pastinya. dan juga sunnah sunnah Rasul juga dilaksanakan karena Rasulullah sangat suka Iya. dengan buah kurma. Dan ini pun 10% keuntungan untuk para penghafal Quran nih. Iya, Jadi dan itu ya juga tuh yang sedekah. Jadi penting banget. Sedekah juga tuh ya. heeh, Jadi kalau kita beli ini udah mah dapat
seger jiwa dan Iya. seger raga. Seger jiwa raga lah Iya. pokoknya mah ya ini ya. Pokoknya udah kalau ini minum ini mah rasanya kayak mau ke surga. Nah, oke Kak Reza, makasih udah Iya. datang. Belum. Apa? Terakhir nih pesan-pesan buat adik-adik WJS nih. Pesan-pesan. Buat adik-adik WJS dan penonton-penonton channel WJS juga. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan dari saya terus bekerja keras, terus berani, disiplin, dan jangan pantang menyerah gitu. Jangan sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit ngeluh gitu. Untuk orang tua saya, terima kasih sudah mendidik saya dari kecil sampai sekarang sampai mempunyai jiwa entrepreneur gitu. Wih. Bahasanya. Bagus. Karena sudah terbukti. Ini buktinya. Buktinya, Gitu. amin. Oke, terima kasih ya Kak Reza Ya, Kadit. sudah datang ke Sama-sama. sini ya, udah kasih kita inspirasi yang benar-benar. Kalau buat saya nih sebenarnya nggak cuman buat teman-teman sih Iya, sebenarnya benar. inspirasi ini buat saya juga lah, pembelajaran buat saya yang ya apalah aku gitu yang masih belum sempurna inilah Iya. gitu kan sebagai manusia dan masih belum bisa berbuat apa-apa sebenarnya tuh. Benar. Dan Kak Reza sudah istilahnya memberikan tamparan lah buat saya gitu supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan Amin. pantang menyerah dan lebih kerja keras lagi. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Reza. Ya, kita Siap. tos dulu. Tos. Pus. Nah, buat teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Winda Jaya Sakti. Kita akan memberikan konten-konten yang menarik seputar dunia pramuka. Dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories.